Selamat datang kembali di Asteris Mimpi bermakna Asteris. Sebelum kita memulai perjalanan mendalam ini, jangan lupa tekan suka dan bagikan dimanapun Anda berada, pagi, siang, atau malam. Anda merasakan udara dingin, lembab, berbau seperti tanah yang baru digali dan getah pohon. Tapi ada aroma lain yang mendominasi, bau khas kulit yang telah direndam lama, tinta asam, dan debu tua. Anda tidak berada di masa kini. Anda berada di abad ke-15, di dalam sebuah skriptorium biara. Ruangan ini sunyi, kecuali suara samar goresan pena bulu yang terus-menerus menari di atas kulit binatang yang mahal. Anda membungkuk, melihat dari balik bahu seorang biarawan yang tekun. Jarinya kaku, mungkin karena radang dingin atau kelelahan. Setiap huruf yang dia ukir di atas perkamen membutuhkan konsentrasi mutlak, sebuah pekerjaan cinta yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk menyelesaikan satu jilid tebal. Anda menyadari betapa rapuhnya pengetahuan saat ini. Buku adalah harta yang tak ternilai, terkunci di balik dinding biara dan hanya tersedia bagi kaum elit atau gereja. Jika terjadi kebakaran atau perang, seluruh kumpulan kebijaksanaan dapat lenyap dalam hitungan jam. Pengetahuan adalah bisikan, kemewahan yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang terpilih. Anda merasakan frustrasi atas pembatasan ini. Bagaimana gagasan dapat menyebar jika setiap salinan harus melalui proses yang lambat dan melelahkan ini? Pemandangan itu memudar, dan Anda tiba-tiba berada di kota Mainz. Suara yang sekarang Anda dengar adalah dentingan palu, gesekan logam, dan argumen sengit. Anda berdiri di bengkel yang sempit, panas, dan berantakan. Di tengah-tengah kekacauan ini, Anda melihat seorang pria yang matanya cekung karena kurang tidur namun dipenuhi oleh obsesi yang membara, Johannes Gutenberg. Anda merasakan keputusasaan finansial yang menggerogoti. Anda tahu dia telah menginvestasikan setiap sen, setiap pinjaman, untuk sebuah ide yang dianggap gila, membuat huruf-huruf kecil yang sempurna. Anda mencoba mengangkat sepotong cetakan kayu. Itu terlalu lunak, cepat aus, dan tidak seragam. Anda menggeser cetakan tanah liat yang ia coba kembangkan sebelumnya. Itu pecah saat ditekan. Kegagalan demi kegagalan memenuhi bengkel ini. Bau logam yang meleleh dan terbakar begitu menusuk. Tantangannya bukan hanya membuat huruf, tetapi membuat ribuan huruf individual yang harus persis sama ukurannya, sehingga mereka dapat berbaris rapat, saling mendukung, dan menghasilkan halaman yang rapi. Ini adalah masalah presisi teknik yang belum pernah diselesaikan oleh siapapun. Anda melihat tumpukan dokumen hukum, ancaman dari kreditur yang menuntut pengembalian uang. Anda merasakan tekanan yang mencekik itu, tahu bahwa jika ia gagal, ia akan kehilangan segalanya, reputasi, harta, dan mimpinya. Namun, di tengah malam yang dingin itu, setelah berbulan-bulan percobaan yang sia-sia, tiba-tiba Anda melihat cahaya. Gutenberg telah menemukan kunci yang hilang, Asteris matriks logam yang memungkinkan ia mencetak cetakan huruf individual dengan presisi tinggi, sebuah paduan logam timbal, timah, dan antimon yang sempurna, cukup keras tetapi mudah dicetak. Anda melihat gerakan tangannya saat ia menyusun huruf-huruf itu ke dalam galai, memastikan setiap baris rata dan jaraknya tepat. Itu adalah teka-teki 3 dimensi yang terpecahkan. Lalu, mesinnya, mengambil inspirasi dari alat pemeras anggur yang familiar, ia merancang pers yang kuat. Anda meraih tuas yang berat. Dengan kekuatan otot, Anda menariknya ke bawah. Asteris krek, krek, krek asteris. Tekanan itu menekan bingkai cetak ke atas kertas yang telah dibasahi dengan tinta berbasis minyak yang baru dikembangkan. Saat kertas diangkat, Anda merasakan gelombang kejut yang menjalari tubuh. Baris-baris huruf itu rapi, tajam, dan seragam. Identik, ini bukan lagi salinan yang dibuat oleh tangan manusia yang lelah, ini adalah multiplikasi murni. Anda menghitung kepingan perak di telapak tangan Anda. Dingin, berminyak, dan terasa jauh lebih sedikit dari yang Anda butuhkan. Anda ingin belajar, Anda ingin tahu, namun, Anda menyentuh segulung perkamen bekas, dan Anda tahu harganya setara dengan makanan untuk sebulan penuh, mungkin lebih. Bayangkan mencoba membangun masa depan di mana setiap informasi yang Anda butuhkan adalah kemewahan yang tidak terjangkau. Itulah realitas sebelum revolusi cetak.
Anda melihat para pedagang dan petani yang penuh dengan kecerdasan alami, tetapi mata mereka tertutup dari dunia gagasan karena biaya materi. Mereka dibatasi oleh kesunyian yang mahal. Pikirkan kembali ke biara, di mana Anda melihat biarawan yang membuat tinta dari jelaga dan lemak. Anda melihat timbunan kulit yang direntangkan, dipotong, dan disiapkan, semuanya hasil dari kerja keras hewan dan manusia. Anda merasakan betapa tipisnya batas antara peradaban dan kebodohan saat itu. Jika sebuah ide baru muncul, dibutuhkan waktu puluhan tahun hanya untuk menyalin dan menyebarkannya ke beberapa kota. Kecepatan penyebaran adalah beban yang memberatkan, membatasi setiap kemajuan. Kelaparan untuk informasi terasa begitu nyata, seperti kekeringan yang melanda ladang yang luas. Anda bergerak cepat, menjauh dari kelangkaan itu, menuju Mainz, ke bengkel yang penuh dengan bau asam dan asap logam. Anda adalah Johannes Gutenberg. Anda menggeser perkakas kerja di meja Anda. Setiap perkakas berlumuran debu timbal dan setiap permukaan ditandai oleh kegagalan yang berulang. Anda mendengar suara langkah kaki keras di luar, dan Anda tahu itu adalah ancaman. Ketegangan finansial membebani punggung Anda seperti karung batu. Setiap kegagalan dalam peleburan, setiap cetakan huruf yang retak, adalah uang yang hilang selamanya. Anda tahu, kegagalan bukan hanya kemunduran teknis, melainkan bencana keuangan yang mengancam kebebasan Anda. Anda mencoba lagi. Anda memegang cetakan yang terbuat dari bahan yang berbeda, perunggu, besi, timah murni. Mereka terlalu cepat aus, atau terlalu lambat dingin. Tantangan terbesar adalah menciptakan huruf yang presisi secara industrial, ribuan unit yang harus dapat dikombinasikan dan dipisahkan tanpa cacat sedikitpun. Anda merasakan panas dari perapian, tetapi rasa dingin ketidakpastian menusuk tulang Anda. Anda menundukkan kepala, menghitung sudah berapa kali Anda harus membuang seluruh bak cetakan karena ketidaksempurnaan mikro. Lalu, datanglah momen itu. Bukan ledakan besar, melainkan bisikan mekanis yang tenang. Anda menemukan cara untuk mengukir pukulan baja induk, Asteris Punch, dengan sangat keras, lalu menekan pukulan itu ke dalam balok tembaga, Asteris Matix, yang lebih lunak. Metode ini menciptakan cetakan negatif yang sempurna, yang kemudian digunakan untuk menuangkan paduan logam cair yang tepat. Anda menuangkan campuran timbal timah antimon. Cairan itu mengalir ke dalam cetakan kecil, mendingin, dan saat Anda membukanya, Anda melihatnya, sebuah huruf. Seragam, kuat, dan yang paling penting, Asteris dapat diulang Asteris. Anda merasakan euforia yang memancar dari jari-jari Anda. Ini adalah sebuah sistem. Anda dapat memproduksi huruf sebanyak yang Anda mau, secepat Anda menuang. Anda mulai menyusun baris demi baris, kata demi kata, bukan dengan pena, tetapi dengan presisi seorang insinyur. Anda menarik napas dalam-dalam. Apa yang Anda ciptakan di sini bukan sekadar mesin, tetapi sebuah pabrik untuk mimpi. Ini adalah kunci yang membuka gudang pengetahuan dunia. Anda menyaksikan saat cetakan pertama lepas dari mesin pres. Anda merasakan janji yang terukir di kertas itu, tidak ada lagi ide yang akan mati karena kelangkaan materi. Kelaparan pengetahuan yang dulunya hanya dapat dipuaskan oleh bangsawan, kini dapat dipuaskan oleh siapapun yang memiliki beberapa koin. Anda menyadari, inovasi sejati tidak hanya tentang menemukan hal baru, tetapi tentang menemukan cara untuk membagikannya kepada semua orang. Anda mencium bau belerang dan minyak bakar. Udara di bengkel Mainz pada tahun 1450 ini berat dan kotor, dipenuhi dengan asap dari tungku yang menyala-nyala. Suara yang mendominasi adalah Asteris kelang logam melawan logam, benturan berirama yang keras, bukan suara musik, melainkan suara tekad yang keras kepala. Anda melihat palu yang terangkat, memantul cepat dari tangan Gutenberg. Anda memegang potongan kecil cetakan timah yang baru saja selesai dicetak. Benda ini panas, dan tepi-tepinya terasa tajam di ujung jari Anda. Anda memutar huruf A itu di bawah cahaya redup. Anda mencoba menemukan celah, ketidaksempurnaan, atau ketidakseragaman, apapun yang akan merusak keselarasan sempurna dalam barisan. Anda merasakan frustrasi yang mendalam karena belum ada yang berhasil. Bukan karena orang bodoh, tetapi karena membuat ribuan potongan yang persis sama adalah tantangan teknik yang melampaui kemampuan abad pertengahan.
Anda menyadari, Anda tidak hanya mencoba mencetak, Anda mencoba menciptakan standarisasi, presisi, dan produksi massal di era yang masih berpegang pada keterampilan tangan individu. Anda melihat keringat menetes dari dahi Gutenberg, bercampur dengan jelaga. Wajahnya tegang, mata terfokus pada cetakan perunggu kecil yang disebut matriks asteris. Anda menyaksikan bagaimana ia dengan hati-hati meletakkan matriks itu ke dalam alat cetak yang ia rancang sendiri, perangkat cerdik yang ia sebut handmol asteris. Ini bukan tentang mencetak huruf, ini tentang menciptakan alat yang dapat menciptakan huruf itu. Anda merasakan kekalahan finansial yang dingin saat Anda menatap sudut ruangan, di mana perkamen yang memuat tuntutan hukum diletakkan dengan serampangan. Anda ingat, kreditur utamanya, Johann Fuchs, semakin tidak sabar. Seluruh proyek ini berada di ujung tanduk. Uang masuk ke dalam logam, tinta, dan kertas, tetapi tidak ada yang keluar. Anda berdiri di dekat tungku. Panasnya tidak membuat Anda nyaman, tetapi Anda harus memastikan paduan logam itu berada pada suhu yang tepat. Anda tahu, timbal terlalu lunak, tembaga terlalu keras. Anda mengambil sendok logam kecil dan dengan hati-hati menyendok cairan yang berkilauan itu, campuran baru yang Anda rasakan memiliki keseimbangan yang tepat, timbal untuk bobot, timah untuk aliran, dan sedikit antimon untuk kekerasan yang dibutuhkan agar tidak penyok saat ditekan. Anda menuangkan paduan itu ke dalam handmol asteris. Detik-detik berikutnya terasa seperti keabadian. Anda menarik pemicu cetakan. Tangan Anda gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena harapan yang memuncak. Saat cetakan dibuka, Anda melihat keajaiban mekanis. Sebuah huruf, E, sempurna. Tepinya bersih, permukaannya rata, dan batang di bawahnya, yang disebut sang, presisi ke milimeter terakhir. Anda merasakan ledakan energi tiba-tiba. Bukan hanya satu huruf, tetapi konsep pembuatan huruf yang telah Anda kuasai. Anda dapat melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi, dan setiap hasil akan identik. Anda menyusun barisan huruf-huruf E yang baru itu di atas baki kayu. Mereka berbaris tegak seperti barisan prajurit, siap berperang melawan kebodohan. Ini adalah momen eureka yang tenang, tanpa teriakan, hanya desahan lega yang mendalam. Masalah presisi yang telah menghantui para penemu selama berabad-abad kini telah dipecahkan di bengkel yang gelap dan berasap ini. Anda merasakan janji yang terkandung dalam setiap kepingan timah itu. Anda tidak hanya menciptakan alat cetak, Anda sedang menyiapkan bom waktu intelektual yang akan meledakkan batasan pengetahuan lama. Anda telah menemukan cetakan yang tidak hanya mereplikasi, tetapi juga melipat gandakan. Inilah awal dari kecepatan baru bagi ide-ide manusia. Anda merasakan udara dingin dan ramai di pasar kota Mainz. Bau roti panggang, rempah-rempah eksotis, dan kotoran kuda menyeruak. Anda adalah seorang pedagang yang sedang berjuang, dan Anda mendengar keributan, bukan karena penjualan barang, tetapi karena pertukaran ide. Anda melihat tumpukan selebaran dan surat kabar kecil yang dicetak secara kasar. Mereka baru saja tiba, masih berbau tinta basah, dan harganya jauh lebih murah daripada buku-buku yang disalin dengan tangan. Anda mengambil salah satunya, teksnya tajam dan mudah dibaca, bukan tulisan tangan yang kabur. Anda merasakan getaran aneh saat memegang informasi yang begitu segar dan terjangkau di tangan Anda. Ini bukan hanya sebuah kertas, ini adalah pintu gerbang menuju pemikiran yang dulunya terlarang. Anda ingat masa-masa ketika setiap dokumen resmi atau risalah akademis harus ditunggu selama berminggu-minggu, melewati jarak yang jauh. Sekarang, informasi menyebar seperti api, jauh lebih cepat daripada penyakit atau tentara. Anda berbalik, melangkah menjauh dari keramaian pasar, kembali ke bengkel Gutenberg. Kini, suasananya berubah. Kegilaan yang semula berupa keputusasaan telah digantikan oleh hiruk-pikuk produksi yang teratur. Anda melihat puluhan ribu cetakan timah ditumpuk, diatur ke dalam kotak-kotak. Suara dentingan palu telah digantikan oleh ritme mesin pres yang konstan. Asteris krek, krek, krek asteris. Mesin itu beroperasi tanpa henti. Anda mengamati seorang asisten yang dengan lincah mengatur huruf-huruf logam ke dalam bingkai. Ada keahlian dan kecepatan baru dalam gerakan mereka. Kesalahan ditiadakan.
Setiap huruf yang diletakkan di tempatnya adalah sebuah investasi dalam kecepatan. Anda tahu tantangan terbesarnya bukan lagi tentang menciptakan huruf yang sempurna, melainkan tentang membuat keseluruhan sistem bekerja secara efisien. Mengapa tinta yang digunakan untuk kaligrafi menolak menempel pada logam? Karena itu berbasis air. Anda melihat kaleng-kaleng minyak biji rami dan jelaga yang dimodifikasi. Gutenberg telah menciptakan tinta berbasis minyak yang pekat, yang menempel pada cetakan logam tanpa menetes dan memberikan warna hitam pekat yang tajam. Anda mengambil kuas yang dilapisi tinta baru itu. Rasanya tebal dan lengket. Anda mengoleskannya ke cetakan yang telah disusun. Rasakan tekstur huruf-huruf timah yang dingin di bawah sikat Anda. Lalu, kertasnya, itu harus sedikit lembab agar tinta meresap dengan baik, tetapi tidak terlalu basah sehingga kertas robek di bawah tekanan. Anda melihat tumpukan besar kertas basah dan tumpukan kering yang siap dicetak. Setiap detail telah diperhitungkan, disempurnakan. Anda berdiri di sebelah mesin pres, jantung dari operasi ini. Anda meletakkan kertas lembab itu di atas cetakan yang sudah diolesi tinta. Anda meraih tuas pres yang berat. Tarikan yang kuat. Anda menahan napas saat papan penekan turun. Ketika Anda melepaskan tekanan dan mengangkat kertas, Anda melihat halaman penuh kata-kata yang simetris, seragam, dan kuat. Ini bukan salinan yang bagus, ini adalah Asteris Master yang dapat direplikasi tanpa batas. Anda merasakan kepuasan luar biasa saat melihat ratusan halaman yang dicetak menumpuk dalam waktu singkat. Satu cetakan tunggal dapat menghasilkan lebih banyak kata daripada yang dapat ditulis oleh seorang biarawan sepanjang hidupnya. Anda melihat lebih jauh dari bengkel itu, melampaui kota Mainz. Anda menyadari bahwa setiap lembar kertas yang dicetak ini adalah benih. Benih ide, benih ilmu pengetahuan, dan benih pemberontakan. Anda tidak hanya menyaksikan produksi buku, Anda menyaksikan percepatan sejarah. Sebuah visi yang didorong oleh kesulitan dan kegigihan telah berakar. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk tumbuh. Anda merasakan batu-batu kasar di bawah sepatu bot Anda. Jalanan berdebu dan tidak rata, khas Eropa abad ke-15. Anda berada di Strasbourg, jauh sebelum mesin cetak pertama beroperasi. Udara di sini berbau gandum dan kayu yang baru dipotong. Anda mencoba untuk tidak menonjolkan diri. Anda berada di sini untuk merahasiakan sesuatu, sebuah proyek yang begitu radikal, sehingga jika diketahui, dapat dihancurkan oleh ketakutan dan kepentingan yang kuat. Anda bergerak di antara bayang-bayang, menuju sebuah bangunan yang tampak biasa saja di pinggiran kota. Itu adalah bengkel tersembunyi. Saat Anda melangkah masuk, kehangatan tungku menyambut Anda, bersaing dengan udara dingin di luar. Anda mendengar gumaman pelan, bukan obrolan biasa, melainkan bisikan antara orang-orang yang berbagi rahasia berisiko tinggi. Di sini, di Strasbourg, Johannes Gutenberg tidak mencoba mencetak buku. Ia sedang membangun infrastruktur rahasia untuk sebuah penemuan yang akan mengubah dunia, tetapi saat ini masih berupa serangkaian eksperimen yang mahal dan sangat rahasia. Anda mengulurkan tangan. Anda merasakan tekstur kayu yang dicat dan beberapa bagian logam yang disembunyikan di bawah kain. Anda tahu ini adalah bagian-bagian awal dari mesin pres. Masalahnya, membuat sebuah mesin yang dapat memberikan tekanan yang sama pada setiap titik di atas lembaran kertas adalah tantangan teknik yang sangat besar. Jika tekanannya tidak seragam, tinta akan bocor atau cetakan akan kabur. Anda mencoba mengatur baut-baut penahan yang berkarat. Anda merasakan kesulitan menyesuaikan pelat penekan, Asteris Platen. Setiap kali Anda mengencangkannya, satu sisi selalu lebih rendah dari sisi yang lain. Anda melihat Gutenberg, wajahnya tegang, mencoba segala macam sistem pengungkit, mencoba meniru kekuatan pres anggur, tetapi dengan persyaratan presisi yang jauh lebih tinggi. Anda menyentuh noda hitam di jari Anda, tinta awal yang ia coba kembangkan. Tinta itu lengket, tetapi terlalu cepat kering, atau terlalu encer. Anda mencium bau jelaga dan minyak yang telah dibakar berkali-kali. Anda merasakan tekanan waktu. Anda adalah salah satu investor awal Gutenberg, dan janji keuntungan yang besar terasa semakin jauh. Anda tahu bahwa Anda telah mempertaruhkan seluruh kekayaan Anda. Anda melihat kerutan dalam di dahi Gutenberg. Ia tidak hanya bergumul dengan teknik,
tetapi juga dengan kepercayaan. Kegagalan berarti ia akan kehilangan segalanya, dan yang lebih buruk, penemuan ini akan mati bersamanya. Malam telah larut, dan Anda hanya memiliki cahaya redup dari lilin. Anda melihatnya mengambil sepotong logam kecil, bagian dari sistem huruf movable type yang sedang ia kerjakan. Itu adalah huruf S, yang sangat kecil, dibuat dari timah murni. Anda melihatnya mencoba menyusunnya dengan huruf lain. Itu tidak pas. Ada celah kecil. Anda menyadari, masalahnya bukanlah membuat satu huruf yang bagus. Masalahnya adalah membuat 26 huruf, dan semua variannya, yang semuanya harus dapat saling bertukar dan berbaris dengan sempurna. Ini adalah teka-teki presisi yang hanya dapat diselesaikan dengan menemukan paduan logam yang tepat, dan menciptakan alat cetak yang dapat menghasilkan ribuan cetakan identik. Anda merasakan beban rahasia itu. Di luar bengkel ini, dunia tetap tidak menyadari bahwa di balik dinding yang sederhana ini, pondasi untuk peradaban modern sedang dibangun. Itu adalah pekerjaan yang penuh risiko, dikelilingi oleh ketidakpercayaan dan keraguan. Anda menyadari, setiap penemuan besar dimulai bukan dengan kesuksesan, tetapi dengan tumpukan kegagalan rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Untuk membebaskan ide dunia, Anda harus terlebih dahulu menguasai logam dan bayangan. Anda merasakan dinginnya isolasi. Anda bukan hanya seorang penemu, Anda adalah seorang pengasingan. Gutenberg diusir dari kampung halamannya, Mainz, dan ia membawa ambisi terbesarnya ke Strasbourg, mencoba menyembunyikannya dari pandangan yang ingin tahu. Anda mencium bau tajam bubuk mesiu dan asap yang tertinggal. Tahun 1444, Strasbourg adalah tempat yang bergejolak, dan Anda berada di tengah-tengah kekacauan politik. Anda menyadari bahwa penemuan ini harus bertahan tidak hanya dari tantangan teknis, tetapi juga dari kejatuhan masyarakat. Anda berjongkok di dekat sudut ruangan, mendengarkan. Anda mendengar desas-desus, bisikan tentang proyek rahasia yang dilakukan oleh pria eksentrik yang berasal dari keluarga bangsawan ini. Orang-orang mengira ia sedang membuat cermin ajaib untuk menangkap cahaya suci atau semacam penipuan alkimia. Anda tersenyum kecil. Jika mereka tahu betapa duniawi, namun revolusionernya, proyek ini. Anda mengambil perkakas bubut kayu. Anda melihat keausan pada tangan Gutenberg. Keahliannya di masa lalu sebagai pandai emas dan pembuat permata kini diubah menjadi upaya yang jauh lebih besar. Ini bukan tentang membuat satu objek berharga, melainkan tentang membuat sistem yang sangat berharga. Anda mengamati bagian-bagian dari mesin cetak awal. Itu adalah kombinasi dari kayu yang diolah secara kasar dan logam yang ditempa dengan cermat. Anda mendorong kayu yang keras, mencoba merasakan daya ungkit dari tuas pers. Terlalu kaku, perlu lebih banyak minyak, dan sambungannya harus lebih presisi. Anda merasakan keputusasaan itu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan investor yang skeptis, yang hanya ingin keuntungan cepat dari cermin, bahwa selembar kertas yang dicetak dengan sempurna adalah investasi yang jauh lebih berharga daripada emas? Anda menyentuh tumpukan kertas yang gagal. Tinta tercetak di sana-sini, kotor, dan buram. Anda menyadari bahwa ia menghabiskan bertahun-tahun di Strasbourg hanya untuk menaklukkan detail-detail kecil, tekanan yang tepat, komposisi tinta yang tepat, dan yang paling penting, bentuk huruf yang seragam. Anda mengangkat cetakan logam yang baru dibuat. Anda memutarinya, melihatnya dari berbagai sudut. Ini adalah huruf A, yang telah ia sempurnakan setelah ratusan kali percobaan. Anda melihat goresan kecil di salah satu sisinya. Kesalahan, harus dilebur kembali. Anda merasakan beban mental dari pengulangan tanpa akhir ini. Kegigihan untuk kembali ke tungku, memanaskan logam yang sama, membentuk kembali cetakan yang sama, hanya untuk mengejar toleransi yang hampir tidak mungkin diukur oleh mata telanjang pada saat itu. Namun, di tengah semua kesulitan itu, Anda melihat kemajuan yang tak terbantahkan. Anda melihat prototipe handmole yang semakin halus, semakin presisi. Anda melihat bagaimana dia telah membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang dapat diselesaikan. Anda menyaksikan momen di mana, untuk pertama kalinya, ia berhasil menyusun satu baris kalimat pendek tanpa ada celah atau ketidaksempurnaan yang terlihat. Anda merasakan kedamaian yang singkat dan mendalam. Itu adalah janji yang terselubung.
Di tengah pengasingan, di bengkel yang jauh dari mata umum, ia sedang menyusun bahasa baru. Anda menyadari bahwa ambisi terbesarnya bukanlah menciptakan kekayaan bagi dirinya sendiri, tetapi menciptakan kekuatan yang akan mengubah dunia, kekuatan yang terkandung dalam jutaan huruf kecil yang identik. Anda meninggalkan bengkel itu, membawa bau minyak dan timah. Anda tahu, kadang-kadang, untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, Anda harus memulainya di tempat yang paling tersembunyi, di luar jangkauan pandangan yang menghakimi. Inovasi membutuhkan isolasi, dan keberanian untuk mencoba lagi. Anda mencium aroma menyengat yang terasa seperti campuran telur busuk dan logam yang terbakar. Ini bukan bau bengkel biasa, ini adalah bau laboratorium yang putus asa. Anda berada di tengah-tengah proses alkimia yang gagal. Anda menyentuh tungku yang memancarkan panas yang tidak menyenangkan. Anda adalah saksi perjuangan Gutenberg dengan musuh yang paling sulit, paduan logam. Anda melihat tumpukan cetakan yang dibuang. Cetakan-cetakan itu terdistorsi. Beberapa huruf tampak meleleh di bagian atas, yang lain memiliki lubang udara di dalamnya. Anda memungut huruf M yang terbuat dari timah murni. Itu bengkok, mudah penyok hanya dengan sedikit tekanan kuku Anda. Anda tahu, jika huruf ini harus bertahan dari ribuan kali tekanan di bawah mesin pres, ia akan hancur dalam hitungan menit. Anda merasakan keputusasaan karena harus membuang begitu banyak material yang mahal. Timbal, timah, antimon, setiap percobaan membutuhkan bahan baku, dan bahan baku membutuhkan uang. Anda ingat tuntutan kreditur Fuchs yang semakin keras. Anda menyaksikan Gutenberg bekerja dengan handmold Asteris. Perangkat kecil yang rumit itu dipegang di telapak tangannya. Anda melihatnya mencoba menyesuaikan sekrup-sekrup kecil untuk menjaga agar cetakan matriks tetap pada tempatnya. Tantangan di sini adalah suhu. Jika paduan logam terlalu panas, cetakan akan pecah. Jika terlalu dingin, logam tidak akan mengalir ke sudut-sudut kecil cetakan huruf, menghasilkan huruf yang tidak lengkap dan buram. Anda melihat wajah Gutenberg merah karena panas tungku dan marah. Ia berteriak dalam hati karena frustrasi. Ia mengambil sekop kecil dan membuang adonan logam cair yang baru saja ia campurkan. Terdengar suara mendesis keras saat adonan itu menyentuh lantai batu yang dingin. Anda menyadari bahwa ia tidak hanya mencoba membuat huruf. Ia sedang mencoba meniru kesempurnaan kaligrafi seorang biarawan, tetapi dengan kecepatan dan keandalan industri. Anda merasakan jarinya melepuh, dan rasa sakitnya terbayar oleh kegagalan yang berulang. Setelah berjam-jam berkutat dengan komposisi, ia mencoba kombinasi yang baru. Ia menambahkan sedikit antimon ke dalam campuran timbal dan timah. Antimon, yang biasanya digunakan untuk mengeraskan logam, adalah taruhan berisiko. Anda melihatnya mengambil sendok kecil dan menuangkan paduan baru itu ke dalam handmold yang telah disiapkan dengan hati-hati. Ia menekan tuas kecil, dan logam cair itu mengalir masuk. Anda menahan napas saat menunggu beberapa detik yang terasa lama agar logam itu mendingin. Dengan hati-hati, ia membuka cetakan. Anda melihatnya, sebuah huruf O yang sempurna. Anda memungutnya dari tangannya. Rasanya lebih berat, lebih keras daripada cetakan sebelumnya. Anda mencoba menekannya dengan kuku. Tidak ada penyok, permukaannya mulus, dan sudut-sudutnya tajam. Paduan logam yang tepat, titik didih yang tepat, kepadatan yang tepat. Ia telah berhasil menciptakan logam yang mengalir seperti air saat dilebur, tetapi menjadi sekeras batu saat didinginkan. Sebuah revolusi tidak dimulai dengan teriakan, tetapi dengan penemuan komposisi material yang benar-benar baru. Anda merasakan getaran kelegaan yang mengalahkan kelelahan dan rasa frustrasi yang menumpuk. Itu bukan hanya akhir dari satu masalah, itu adalah awal dari solusi global. Kegigihan di tengah bau belerang telah membuahkan hasil. Anda tahu, setiap kali Anda melihat kata-kata yang dicetak dengan rapi, Anda akan mengingat bau tajam dari bengkel alkimia yang gagal ini. Kegigihan adalah paduan yang paling sulit ditempa. Anda merasakan debu tebal di tenggorokan Anda, campuran partikel kertas dan logam. Di bengkel Mainz ini, batas antara kerajinan tangan dan sihir terasa kabur. Orang-orang di luar seringkali mengira Gutenberg adalah seorang alkemis, mencoba mengubah timbal menjadi emas. Anda tahu kebenarannya,
ia mengubah timbal menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Anda melihat tumpukan kertas yang sangat besar. Anda tahu, kertas ini dibuat dari kain bekas, bubur kertas yang diolah dengan susah payah. Bahan itu sendiri adalah kemewahan. Anda mengulurkan tangan ke bingkai cetak, asteris forme, yang dipenuhi dengan ribuan huruf logam. Anda merasakan beratnya. Ini adalah bobot dari seluruh bab. Menyusun huruf-huruf itu sendiri membutuhkan mata yang sangat terlatih. Anda menyaksikan seorang asisten Gutenberg, yang disebut kompositor, bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Jari-jari mereka menari di atas kotak-kotak cetakan huruf, asteris typecase, memilih, T, H, E, dan menyusunnya dalam compassing stick yang dipegang di tangan. Anda merasakan tekanan waktu. Setiap detik yang dihabiskan untuk mengatur cetakan, atau setting type, adalah uang. Jika ada kesalahan kecil, cetakan itu harus dilebur kembali. Anda menyadari betapa pentingnya konsentrasi. Anda melihat keindahan tersembunyi dalam presisi ini. Setiap baris harus rata, rata kiri dan kanan, asteris justified, diatur dengan kepingan kayu kecil, asteris spacing material. Pekerjaan ini terasa lebih mirip matematika daripada kerajinan. Sekarang, momennya, bingkai cetak yang berat dipindahkan ke mesin pres. Anda mendengar bunyi gesekan engsel saat Cariage digeser ke bawah pelat penekan. Anda melihat Gutenberg berdiri di dekatnya. Ia mengambil 2 bola kulit domba yang ditutupi dengan tinta berbasis minyak yang pekat. Anda mencium bau khas minyak biji rami yang dimasak dan jelaga. Anda menyaksikan dia memantul-mantulkan bola itu di atas permukaan huruf logam. Tindakannya ritmis, seperti tarian yang sangat cepat. Ia harus memastikan setiap permukaan huruf tertutup tinta secara merata, tetapi tidak terlalu banyak sehingga menjadi buram. Anda merasakan antisipasi itu. Ini adalah momen kebenaran. Semua tantangan, paduan logam, tinta minyak, pers kayu yang presisi, semuanya menyatu pada tarikan tuas ini. Anda memegang kayu pres yang berat. Anda menarik tuas dengan sekuat tenaga Anda. Asteris cheat, crack, suara kayu yang berderit di bawah tekanan yang sangat besar. Anda melepaskan tuas, dan pelat penekan terangkat. Pekerja dengan hati-hati melepaskan lembaran kertas itu. Dan Anda melihatnya, halaman yang sempurna, hitam di atas putih. Tidak ada noda, garis-garisnya tajam dan bersih. Anda menyadari, ini bukan lagi tentang membuat satu salinan. Ini tentang menduplikasi otoritas. Ini adalah cetakan yang begitu sempurna sehingga tampak seperti keajaiban, namun diproduksi oleh mekanika yang keras kepala. Anda merasakan janji yang terukir di kertas itu. Anda baru saja menyaksikan momen di mana keahlian tangan tradisional diserap, dikuasai, dan kemudian dilipat gandakan oleh mesin. Tidak ada lagi sihir, hanya replikasi yang tak terbatas. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Anda merasakan gigitan dinginnya akhir musim gugur. Udara di Mainz menusuk, tetapi bukan hanya suhu yang membuat Anda menggigil. Itu adalah ketakutan finansial. Anda mendengar suara sepatu bot di atas batu, langkah kaki yang berat dan berwibawa. Itu adalah Johann Fuchs, kreditur utama Gutenberg, dan ia tidak datang untuk ramah tamah. Anda berada di pojok bengkel, melihat dokumen yang ditandatangani, kontrak yang mengikat. Anda tahu, Fuchs telah menginvestasikan sejumlah besar uang, pertama untuk eksperimen awal, dan yang kedua untuk proyek yang lebih besar, Asteris das Werk der Bücher, pekerjaan buku-buku. Anda merasakan beban harapan itu. Gutenberg tidak hanya berutang uang, ia berutang bukti. Anda menatap tumpukan cetakan timah yang mahal. Anda tahu setiap huruf tunggal, setiap tanda baca, adalah investasi yang memakan waktu dan bahan. Butuh sekitar 20.000 cetakan individu untuk mencetak satu halaman Alkitab yang lengkap. Itu adalah investasi logam yang sangat besar, setara dengan membangun sebuah katedral kecil, tetapi tersembunyi dalam kota-kota kecil. Anda merasakan ketegangan yang mematikan di antara kedua pria itu. Gutenberg berusaha keras untuk menunjukkan kemajuan. Ia meraih satu proof sheet, lembar bukti, yang baru saja dicetak. Ia menunjuk pada keseragaman huruf, keindahan garis, dan kualitas tinta yang tidak luntur. Ia berbicara tentang kecepatan yang akan segera mereka capai,
ribuan salinan, bukan hanya beberapa. Namun, Anda melihat ekspresi dingin di wajah Fus. Ia tidak peduli dengan keindahan cetak. Ia hanya peduli dengan tanggal pengembalian dan pengeluaran yang tidak terkontrol. Anda mendengar bisikan Fus, yang terdengar seperti suara gergaji di dalam bengkel. Sudah berapa lama ini berjalan, Yohanes? Di mana hasilnya? Anda menyadari, penemuan tidak terjadi dalam isolasi. Mereka membutuhkan waktu, uang, dan yang paling sulit, kepercayaan. Dan kepercayaan itu kini menipis. Anda melihat Gutenberg, punggungnya sedikit membungkuk. Ia tidak bisa menyangkal biaya yang sangat besar, atau kenyataan bahwa proyek ini memakan waktu jauh lebih lama daripada yang diperkirakan. Ia berjuang dengan perfeksionismenya. Anda ingat, ia ingin Alkitab pertamanya tidak terlihat seperti sesuatu yang dicetak oleh mesin, melainkan seperti naskah yang paling indah yang pernah disalin oleh tangan manusia. Perfeksi ini adalah pemborosan bagi Fus. Anda merasakan keputusasaan itu, tepat ketika sistem presisi dan paduan logam akhirnya terkunci. Ketika tinta menjadi sempurna, krisis finansial datang. Anda melihat Fus menggerakkan tangannya, menunjuk ke arah mesin pres yang besar. Ia mengklaim mesin itu, cetakan logam itu, dan semua cetakan huruf yang telah dibuat. Anda merasakan sakit yang menusuk. Ini bukan hanya kehilangan bengkel. Ini adalah kehilangan penemuan yang hampir matang. Ide yang telah menghabiskan sebagian besar hidup Gutenberg, kini terancam diambil alih, dijual, dan mungkin dihancurkan. Anda menyadari, bahkan penemuan paling revolusioner pun rentan terhadap hukum manusia yang paling mendasar, utang dan keraguan. Pahlawan seringkali gagal bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kekurangan waktu, dan terkadang, kurangnya kepingan perak. Anda mencium bau sup kental yang dingin dan roti keras. Anda sedang duduk di sudut yang remang-remang, menyaksikan Yohanes Gutenberg makan. Porsinya sedikit, kurang dari yang dibutuhkan seorang pekerja keras. Kelaparan finansialnya kini tercermin pada tubuhnya yang kurus. Anda merasakan tekstur kasar kain wol yang Anda kenakan. Anda tahu, di luar sana ada pasar yang ramai, tetapi di dalam bengkel ini, yang tersisa hanyalah bayangan kegagalan. Meski demikian, Anda melihatnya meraih perkakasnya. Bahkan setelah menghadapi tuntutan hukum dan kehilangan aset-aset terbesarnya, percikan jenius itu tidak padam. Anda melihat tumpukan cetakan timah yang tersisa di sudut, yang ia selamatkan dari tangan kreditur. Cetakan-cetakan itu sekarang adalah harta yang tak ternilai, meskipun jumlahnya tidak cukup untuk menjalankan produksi skala penuh. Anda menyaksikan bagaimana ia mulai merakit bagian-bagian kecil dari kayu dan logam. Ia tidak bisa lagi menggunakan mesin pres besar yang telah diambil alih oleh Fus dan Peter Schover. Ia harus memulai kembali, membuat versi yang lebih kecil, lebih sederhana, menggunakan apapun yang tersisa. Anda merasakan betapa pentingnya pemikiran yang adaptif saat ini. Ketika sumber daya hilang, kecerdasan harus mengambil alih. Anda melihatnya mengambil secarik kertas yang dicetak. Itu adalah salah satu halaman terakhir dari Alkitab 42 baris yang terkenal, mahakarya yang kini bukan miliknya lagi. Ia menyentuh huruf-huruf itu dengan rasa kepemilikan yang menyakitkan. Namun, Anda melihat ada hal baru dalam pandangannya. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan kaligrafi yang mahal. Ia mulai mencetak dokumen yang lebih praktis, selebaran, surat indulgensi, dan kalender. Anda mendengar suara gesekan cepat. Ia sedang menyusun cetakan untuk kalender baru. Ini adalah jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat awam, yang murah untuk diproduksi, dan cepat disebarluaskan. Anda merasakan adanya pergeseran dalam fokusnya. Jika ia tidak bisa membuat karya monumental untuk kaum elit, ia akan membuat alat untuk rakyat. Anda melihatnya mengajari asisten barunya, seorang anak muda dengan mata lebar yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ia menunjukkan kepada anak itu bagaimana membuat handmall kecil yang baru dengan presisi yang sama, tetapi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Anda merasakan semangat pembaharuan yang datang dari keterbatasan. Ketika Anda kehilangan investasi besar, Anda dipaksa untuk berinovasi pada efisiensi. Anda menyadari bahwa kesulitan finansial tidak membunuh penemuannya, kesulitan itu memurnikannya. Gutenberg dipaksa untuk mengalihkan penemuannya dari proyek seni yang berbiaya tinggi menjadi sebuah teknologi pasar massal yang radikal.
Anda memegang cetakan kalender kecil di tangan Anda. Informasi di dalamnya sederhana, tetapi implikasinya sangat besar. Ini adalah pengetahuan yang dijual murah. Ini adalah demokratisasi yang diwujudkan melalui kemiskinan dan ketekunan. Anda menyadari, penemuan terbesar seringkali tidak lahir dari sumber daya tanpa batas, melainkan dari sisa-sisa yang sedikit, yang didorong oleh percikan kejeniusan yang gigih. Tubuh mungkin lelah, tetapi pikiran harus tetap menyala. Anda mencium aroma fermentasi, aroma manis, lengket, dan sedikit asam dari anggur yang baru dipres memenuhi udara. Anda berdiri di dalam gudang anggur tua di lembah Rhine, tempat yang sibuk dan berisik selama musim panen. Anda melihat mesin pres anggur yang besar, sebuah mekanisme kayu yang kokoh, dengan sekrup besar di atasnya. Para pekerja berjuang menarik tuas, dan pelat kayu itu turun, meremas buah anggur hingga sari-sari merah pekat mengalir keluar. Anda merasakan getaran tanah di bawah kaki Anda setiap kali tuas dioperasikan. Itu adalah kekuatan besar, tekanan yang diterapkan secara merata untuk mengekstrak setiap tetes cairan. Gutenberg berdiri di sana, bukan sebagai pembuat anggur, tetapi sebagai pengamat yang intens. Anda merasakan matanya yang berbinar, memproses setiap detail gerakan mesin itu. Anda menyadari, inilah momen penemuan penting yang ia peroleh dari pengamatan alam, mesin pres anggur adalah model untuk mesin cetaknya. Bagaimana cara memindahkan tekanan yang diterapkan pada anggur ke kertas? Anda mengamati bagian atas pers. Sekrup vertikal besar, tuas horizontal yang panjang yang memberikan gaya ungkit. Anda menyentuh bagian bawah pelat kayu yang menekan anggur. Anda tahu, di mesin cetak, pelat ini harus ditahan agar tidak bergerak ke samping. Presisi harus mutlak, tekanan harus keras dan seragam, tetapi hanya sesaat. Anda merasakan kesulitan adaptasi. Pres anggur dirancang untuk menghasilkan cairan yang berantakan, sementara mesin cetak harus menghasilkan keindahan yang kering dan rapi. Anda melihatnya mengambil pena, dengan cepat membuat sketsa perubahan, bagaimana ia bisa menahan pleten, pelat penekan, agar tetap datar. Bagaimana ia bisa membuat sekrup turun dengan kecepatan yang terkontrol. Anda menyadari bahwa ia tidak hanya meniru, ia meningkatkan. Ia mengambil teknologi yang sudah ada, pres anggur, dan menyuntikkannya dengan persyaratan presisi tinggi dari keahlian pandai emas. Anda melihat senyum tipis di wajah Gutenberg. Ia menemukan solusi untuk salah satu masalah terbesarnya, bagaimana menerapkan tekanan yang cukup untuk mencetak ribuan salinan dengan cepat, tanpa tenaga kerja yang besar. Anda menyentuh kayu yang basah oleh sari anggur. Keberhasilan penemuannya terkandung dalam kearifan teknologi sehari-hari. Sekarang, Anda berdiri di bengkel cetaknya sendiri, jauh dari gudang anggur. Anda melihat replika dari struktur itu, tetapi dimodifikasi secara radikal. Sekrupnya lebih halus, kayunya lebih kuat, dan di bagian bawah, bukan bubur anggur, tetapi ribuan cetakan logam yang siap menyambut tekanan. Anda meraih tuas pres yang dimodifikasi. Anda tidak lagi memeras buah, Anda memeras ide. Asteris crack, suara itu lebih kering, lebih tajam, lebih menentukan daripada suara pres anggur yang basah. Anda menyadari bahwa setiap penemuan besar adalah kombinasi cerdik dari teknologi yang sudah ada. Seringkali, kunci untuk masa depan terletak pada penggunaan kembali alat masa kini dengan cara yang sama sekali baru. Anda berdiri di dekat mesin pres, tingginya lebih dari Anda. Bau minyak mesin dan kayu yang diolah secara hati-hati menusuk hidung Anda. Ini adalah mesin yang kuat, tetapi dirancang untuk pekerjaan yang sangat halus. Anda menyentuh sekrup besar yang menjadi inti dari mesin pres. Anda merasakan guratan benang ulir yang dalam. Anda tahu, sekrup ini harus mampu menahan tekanan beberapa ton, tetapi ia harus bergerak dengan kontrol yang sangat tepat. Anda menyaksikan bagaimana tuas kayu itu dioperasikan. Gerakannya lambat di awal, untuk mengunci posisi. Kemudian, sentakan yang cepat dan kuat, untuk menerapkan tekanan pencetakan. Ini adalah penguasaan yang luar biasa terhadap gaya dan gesekan. Anda merasakan adanya lompatan intelektual di sini. Pres anggur hanya membutuhkan gaya kasar. Pres kertas membutuhkan gaya yang ditundukkan. Anda melihat Gutenberg menyentuh pelat penekan, asteris pleten, di bawah sekrup.
Pelat ini harus diamplas dan diratakan hingga nyaris sempurna. Sedikit saja ketidakrataan, dan cetakan di salah satu sudut akan kabur atau robek. Anda merasakan betapa sulitnya mencapai kesempurnaan ini dengan peralatan abad ke-15. Anda mengambil selembar kertas yang telah direkatkan pada timpan, bingkai yang menahan kertas. Kertas itu sedikit lembab. Anda menggeser bingkai cetak yang berisi cetakan huruf-huruf timah yang telah diolesi tinta berbasis minyak. Anda menyadari, inovasi sebenarnya terletak pada sistem Kyriage ini, mekanisme yang memindahkan kertas di atas cetakan dengan tepat, memastikan setiap cetakan halaman jatuh di tempat yang sama persis setiap kali pers dioperasikan. Anda merasakan ketegangan saat tuas pres ditarik. Otot-otot tegang, kayu berderit. Suara tekanan itu adalah suara otoritas baru. Ketika tekanan dilepaskan, Anda membantu menarik kertas itu keluar. Masih hangat dari gesekan dan tekanan. Anda melihat hasilnya, keindahan yang dicetak. Baris-baris huruf yang rapi, garis hitam yang pekat, dan ruang putih yang jelas. Ini adalah bukti bahwa kekuatan industri dapat menghasilkan kehalusan seni. Anda menyadari bahwa Gutenberg telah berhasil menaklukkan sifat alami material. Ia membuat timbal yang berat menjadi ringan, kayu yang kasar menjadi presisi, dan kekuatan yang menghancurkan menjadi kekuatan yang membangun. Anda memegang halaman yang dicetak itu. Anda merasakan betapa jauhnya pengetahuan ini akan menyebar sekarang, tidak lagi terhambat oleh kecepatan tangan seorang biarawan, tetapi didorong oleh ritme mesin yang tak kenal lelah. Ini adalah perpaduan yang indah antara visi dan mekanika. Penemuan terbesar seringkali terjadi ketika kita berhasil menjinakkan kekuatan besar dan menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang sangat halus. Anda mencium bau minyak pelumas dan serbuk logam yang halus. Suara yang Anda dengar sangat berbeda dari benturan keras mesin pres. Ini adalah suara goresan yang lambat, berhati-hati, dan sangat terfokus. Anda berada di ruang kerja yang paling intim, tempat kerajinan bertemu dengan presisi. Anda duduk di bangku kecil, mengamati Gutenberg yang membungkuk di atas bangku pandai emas. Di depannya ada lampu minyak yang memancarkan cahaya terang ke atas sepotong kecil baja. Anda merasakan ketegangan di udara. Pekerjaan ini menuntut ketelitian yang ekstrim. Ia sedang mengukir puns, cetakan positif dari sebuah huruf. Anda melihat bagaimana ia memegang pahat kecil, hampir sehalus jarum, dan mengukir detail huruf G. Itu harus menjadi cerminan sempurna dari gaya tulisan tangan yang indah pada saat itu, tetapi diukir terbalik dan terbalik ke samping di atas permukaan baja yang keras. Anda merasakan tekanan di mata Anda saat mencoba melacak gerakan pahat itu. Sedikit saja kesalahan, salah satu kurva terlalu tebal atau terlalu tipis, dan asteris puns itu harus dibuang. Anda tahu, kesulitan teknisnya bukan hanya mengukir satu huruf, tetapi memastikan bahwa setiap huruf, huruf besar, huruf kecil, ligatur, dan tanda baca, memiliki ketinggian yang sama persis asteris. Jika tingginya berbeda, huruf itu tidak akan tercetak dengan baik di atas kertas. Anda menyentuh kepingan baja yang belum diukir. Dingin dan keras, ini adalah bahan yang menolak perubahan. Dibutuhkan kekuatan fisik yang hebat dan kesabaran yang luar biasa untuk mengukir detail sekecil itu. Anda melihat Gutenberg menghela napas, ia menggosok matanya. Anda tahu ia harus melakukan ini ribuan kali. Setiap penyesuaian kecil pada ketebalan atau jarak antar baris adalah tantangan baru. Anda menyaksikan dia akhirnya menyelesaikan ukiran G itu. Kemudian, ia mengambil palu kecil dan menekan puns baja itu ke dalam balok tembaga yang lebih lunak. Asteris tok, suara benturan yang cepat dan akurat. Anda melihatnya mengangkat baja itu, dan di balok tembaga yang tersisa ada cetakan negatif yang sempurna, yang disebut matriks asteris. Anda memegang matriks itu, kecil, tetapi begitu penting. Anda merasakan tekstur halus dari cekungan huruf G di dalamnya. Ini adalah sarang, ibu dari semua huruf G yang akan dicetak di masa depan. Anda menyadari, ini adalah saat revolusi dimulai. Bukan di mesin pres yang besar, tetapi di sini, dalam keheningan dan detail mikroskopis dari matriks ini. Setelah ini diciptakan, huruf yang tak terbatas dapat dibuat. Anda merasakan gelombang kelegaan.
Jerih payah mengukir telah berakhir. Kini, pekerjaan bisa menjadi otomatis. Anda menyadari bahwa setiap detail kecil yang sempurna yang Anda lihat di halaman yang dicetak nanti adalah hasil dari tari-tarian yang melelahkan antara baja yang keras dan tangan manusia yang tekun. Revolusi dimulai dengan presisi, bukan dengan kecepatan. Anda mendengar suara yang kini menjadi musik bagi telinga Gutenberg, klincing halus dari cetakan timah yang bertabrakan. Ini adalah simfoni dari standarisasi. Anda berdiri di dekat tungku peleburan yang beroperasi penuh. Anda mencium bau timah yang mendidih. Sekarang, setelah matriks tembaga selesai dibuat, prosesnya menjadi jauh lebih cepat, hampir industrial. Anda melihat para pekerja, satu persatu, menuangkan paduan logam cair ke dalam hand mold yang sama. Anda menyentuh cetakan timah yang baru saja dilepas dari cetakannya. Ia masih hangat. Anda memungut 3 huruf R secara acak. Anda meletakkannya berdampingan. Anda membalik-baliknya. Mereka identik, tinggi, lebar, dan bobotnya, semuanya seragam. Anda merasakan betapa rumitnya konsep ini di era di mana setiap produk dibuat dengan tangan, sehingga setiap produk unik dan cacat. Di sini, ketidaksempurnaan telah dihilangkan. Anda melihat cetakan-cetakan itu berjatuhan ke dalam keranjang, menghasilkan suara klincing yang terus-menerus. Itu adalah suara kekayaan, bukan kekayaan emas, melainkan kekayaan intelektual. Anda berjalan ke meja penyusunan. Di sana, kompositor sedang mengatur ribuan huruf ini ke dalam bingkai cetak. Anda melihatnya bekerja dengan cepat dan percaya diri. Karena setiap huruf memiliki ukuran yang sama persis, huruf-huruf itu saling mengunci dengan rapi, membentuk blok teks yang kokoh. Anda menyentuh blok teks yang telah disusun. Anda bisa mengangkat seluruh baris tanpa khawatir ada huruf yang bergeser atau jatuh. Itu adalah struktur yang stabil, dibangun di atas fondasi presisi. Anda menyadari, ini adalah kunci kecepatan. Jika cetakan tidak seragam, dibutuhkan waktu berjam-jam untuk menyesuaikan setiap baris. Dengan cetakan yang seragam, penyusunan menjadi otomatis. Anda melihat Gutenberg berdiri di dekatnya, mengamati kecepatan produksi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tidak hanya menemukan cetakan yang bergerak, ia menemukan cetakan yang dapat diandalkan Asteris. Anda merasakan kekuatan yang terkandung dalam repetisi. Mengapa harus menyalin satu persatu dengan tangan, ketika Anda dapat memproduksi 200 salinan per hari dengan mesin? Anda melihat salah satu cetakan huruf yang tergeletak di meja. Anda memegangnya, ia terasa dingin dan berat. Namun di dalamnya terkandung energi yang sangat besar, potensi untuk mereplikasi dan menyebarkan seluruh perpustakaan. Anda menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, teknologi telah melampaui keahlian tangan. Anda tidak perlu menjadi jenius untuk mereplikasi teks yang jenius. Anda merasakan perubahan era. Dunia akan segera banjir informasi yang identik, akurat, dan dapat diakses. Simfoni klincing ini adalah genderang perang melawan kebodohan. Anda mencium bau tanah dan asam yang kuat. Bau ini tidak berasal dari luar, melainkan dari cairan hitam pekat yang melumuri meja kerja. Anda melihat tangan Gutenberg, berlumuran noda tinta yang mengering, menampakkan perjuangan keras yang tidak terlihat oleh mata umum. Anda tahu, tinta adalah salah satu musuh terbesar. Tinta kaligrafi biasa, yang dibuat dari air dan jelaga, tidak akan bekerja. Anda menyentuh tumpukan kertas yang gagal. Tinta berbasis air itu hanya menetes di atas cetakan timah yang dingin. Saat mesin pres ditekan, airnya menyebar ke serat kertas, menghasilkan cetakan buram, abu-abu, dan tidak terbaca. Anda merasakan frustrasi itu. Semua presisi pada cetakan logam menjadi sia-sia jika tinta tidak mau bekerja sama. Anda melihat Gutenberg mengutak-atik wadah kecil. Ia mencoba segala macam bahan pengikat, telur, cuka, getah pohon. Setiap campuran gagal. Mereka terlalu cepat mengering, menyumbat detail-detail kecil cetakan, atau terlalu encer, menciptakan kekacauan di atas kertas. Anda menyadari, ia harus menemukan tinta yang menempel pada logam, tetapi tidak menyebar di atas kertas. Tinta yang dapat bertahan dari tekanan ekstrim pres. Anda melihatnya beralih ke minyak. Ia mulai mencoba memasak minyak biji rami dengan jelaga halus dan damar.
Anda mencium bau asap tebal yang membuat mata perih. Ini adalah alkimia murni, menggabungkan zat-zat alami untuk menciptakan material baru yang belum pernah ada. Anda melihat tangannya mengaduk cairan itu di atas api yang pelan. Proses ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa, membiarkan minyak mendidih dan menguap, mengubahnya menjadi pasta kental dan berminyak. Anda merasakan kepanasan dari tungku. Anda tahu, suhu yang sedikit saja salah akan menghancurkan seluruh batch tinta yang mahal. Akhirnya, ia mengangkat bejana itu. Cairannya kini berubah menjadi pasta hitam pekat, tebal, hampir seperti ter. Ia mengoleskan sedikit pada pelat logam. Anda melihat perbedaan yang dramatis. Tinta itu menempel kuat pada logam, tidak menetes, tidak menyebar. Anda mengambil bola kulit domba yang digunakan untuk mengoleskan tinta. Anda merasakannya, teksturnya lembut, menyerap tinta dengan sempurna. Anda mengoleskannya ke cetakan huruf. Anda melihat Gutenberg tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Ia telah menaklukkan tinta. Paduan minyak, jelaga, dan damar ini adalah pasangan sempurna untuk cetakan timah yang keras. Anda merasakan janji yang terwujud. Kombinasi ini akan menghasilkan warna hitam yang kaya, yang akan menahan ujian waktu dan tekanan mesin. Anda menyadari bahwa inovasi terkadang terletak pada detail yang paling kotor dan paling tidak glamor. Kunci untuk menyebarkan pengetahuan dunia tidak terletak pada sekrup yang rumit, tetapi pada minyak dan jelaga. Anda merasakan kekentalan yang sempurna. Di telapak tangan Anda, tinta hitam itu terasa tebal, berminyak, dan tidak menetes. Ini bukan cairan, ini adalah pasta yang kaya. Anda melihat Gutenberg sedang menguji viskositas, atau kekentalan, tinta barunya. Ia tidak punya alat ukur ilmiah. Ia hanya memiliki mata, sentuhan, dan pengalaman bertahun-tahun sebagai pandai emas yang harus bekerja dengan material yang sulit. Anda menyentuh meja batu tempat tinta itu digosok. Proses ini adalah tarian yang melelahkan. Tinta harus digosok selama berjam-jam untuk memastikan jelaga dan minyak biji rami yang dimasak tercampur sepenuhnya, menjadi homogen. Anda mencium bau minyak yang khas. Minyak biji rami dimasak di atas api lambat, mengubahnya menjadi apa yang disebut vernis, bahan pengikat kental yang tidak mudah diserap oleh kertas, tetapi menempel kuat pada logam. Anda melihat bagaimana Gutenberg memasukkan sedikit demi sedikit jelaga halus, karbon murni yang memberikan warna hitam pekat. Ia tahu bahwa warna ini tidak boleh pudar. Cetakan ini harus bertahan ratusan tahun. Anda merasakan kepanasan api di tungku kecil, tempat proses memasak ini berlangsung. Viskositas adalah keseimbangan yang rapuh, dan itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Pada hari yang dingin, tinta akan terlalu kental. Pada hari yang panas, tinta akan terlalu encer. Anda melihatnya menguji tinta pada sepotong cetakan timah. Ia menggunakan bola kulit yang sudah dilumuri tinta. Gerakannya cepat, tinta itu menempel. Ia kemudian mengambil selembar kertas, menekannya. Dan ketika kertas diangkat, tinta itu langsung terlepas dari logam dan berpindah ke kertas. Anda merasakan kegembiraan dari keberhasilan material. Ini adalah saat di mana dua elemen, logam dan kertas, akhirnya menemukan medium penghubung yang sempurna. Anda memegang kertas yang dicetak itu. Tinta itu tidak menyebar di serat kertas. Ia berada di atas permukaan, memberikan definisi yang tajam. Warna hitamnya begitu dalam, begitu otoritatif. Anda menyadari, inovasi sejati seringkali bukan tentang penemuan material baru, tetapi tentang penguasaan material lama. Ia mengambil minyak biji rami, jelaga, dan damar, bahan-bahan yang dikenal selama berabad-abad, dan menyusunnya menjadi sesuatu yang belum pernah terpikirkan, tinta yang sempurna untuk mesin. Anda merasakan keindahan dalam konsistensi. Konsistensi inilah yang memungkinkan kecepatan. Anda tahu bahwa perjuangan untuk mencapai kekentalan yang tepat telah usai. Sekarang, tinta ini tidak hanya akan memberikan warna, tetapi juga bobot, kejelasan, dan otoritas pada setiap kata yang dicetak. Keajaiban pencetakan terwujud berkat alkimia indrawi ini. Anda merasakan bau serbuk gergaji dan getah pohon yang kuat. Udara dipenuhi dengan suara palu yang berdentum dan gergaji yang menggergaji. Anda berada di tengah-tengah konstruksi.
Di depan Anda berdiri mesin pres pencetak yang pertama, sebuah raksasa kayu. Anda menyentuh tiang-tiang kayu ek yang besar, yang harus menahan tekanan bertenton. Anda merasakan kehangatan dari pekerjaan fisik yang keras. Anda melihat punggung Gutenberg yang tegang. Ia bekerja bersama tukang kayu dan pandai besi, tetapi ia adalah arsitek tunggal dari presisi yang dibutuhkan. Anda menyadari, ini bukan hanya tentang menyatukan kayu. Pres harus seimbang sepenuhnya. Jika rangkanya bengkok sedikit saja, pelat penekan, asteris platen, tidak akan turun secara merata, dan cetakan akan gagal di tengah. Anda mencoba mengangkat salah satu balok kayu horizontal. Berat sekali. Anda merasakan betapa masifnya konstruksi ini. Ia dirancang untuk menahan tekanan mekanis yang akan diterapkan berulang kali selama berjam-jam. Anda melihat Gutenberg sedang berjuang memasang skrup sentral. Ini adalah bagian paling penting, inti dari kekuatan yang akan mentransfer gaya ungkit menjadi tekanan vertikal yang murni. Skrup harus dibuat dari besi, diukir dengan benang ulir yang sangat dalam dan kuat. Anda mendengar suara gesekan yang keras. Skrup itu tidak mau masuk dengan mulus. Ada sedikit gesekan, ia harus melepasnya, dan tukang besi harus kembali mengerjakannya, mengikir benang ulir itu hingga milimeter terakhir. Anda merasakan frustrasi yang menusuk. Dalam proyek sebesar ini, presisi adalah kecepatan. Setiap kali ada ketidaksesuaian, seluruh pekerjaan terhenti. Anda menyentuh skrup yang sudah dihaluskan. Anda menggerakkannya dengan tangan. Sekarang, gerakannya mulus, tanpa hambatan. Anda melihat Gutenberg mengangguk puas. Ia telah menjinakkan material yang keras kepala. Anda menyadari, ia telah mengambil kekuatan yang kasar, tenaga yang digunakan untuk memeras minyak atau anggur, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang terkontrol untuk mencetak teks yang halus. Ini adalah lompatan besar dalam aplikasi teknik. Anda mengambil posisi di tuas. Anda merasakan tekstur kasar kayu di tangan Anda. Anda menariknya. Tuas itu berat, tetapi memberikan gaya ungkit yang luar biasa. Anda bisa merasakan kekuatan terakumulasi di atas kepala Anda. Mesin pres ini bukan hanya alat cetak, itu adalah janji tentang produksi massal. Itu adalah raksasa kayu yang dibangun untuk melawan kelangkaan. Anda berdiri mundur, melihat mesin itu berdiri tegak dan kokoh. Ia memancarkan kekuatan diam. Anda menyadari bahwa penemuan ini membutuhkan tidak hanya kecerdasan, tetapi juga keringat dan kekuatan fisik untuk membangun wadah bagi ide-ide baru. Hanya melalui ketekunan fisiklah, gagasan dapat diwujudkan. Anda merasakan bau kayu yang hangat dan bau kertas yang lembab. Anda berdiri di samping mesin pres, dan tantangan yang Anda hadapi sekarang adalah menemukan keseimbangan yang menyiksa. Anda tahu, kertas itu rapuh. Cetakan logam itu keras. Jika tekanan terlalu besar, kertas akan robek, atau cetakan akan menekan tinta hingga menyebar di sekitar huruf. Jika tekanan terlalu ringan, cetakan akan menjadi pucat dan tidak terbaca. Anda meletakkan bingkai berisi cetakan huruf yang sudah diolesi tinta. Anda melihat ketimpan dan frisket, bingkai berlapis yang dirancang untuk menahan kertas di tempatnya dan hanya mengekspos area yang akan dicetak. Ini adalah sistem yang sangat cerdik untuk melindungi bagian yang tidak seharusnya terkena tinta. Anda menarik kertas yang sedikit lembab itu. Anda merasakan kehalusan seratnya. Anda tahu, kertas ini harus dijaga pada tingkat kelembapan yang tepat, jika tidak, kertas akan melawan tinta, atau hancur di bawah tekanan. Anda melihat Gutenberg mengamati dengan cermat saat Anda menarik tuas pres. Anda menariknya, perlahan. Anda merasakan resistensi yang kuat dari kayu dan skrup. Anda berhenti tepat sebelum mencapai tekanan maksimum. Anda tahu, pada titik ini, jutaan partikel timah dan tinta sedang berinteraksi dengan ribuan serat kertas. Ini adalah momen kontak fisik yang menentukan. Anda melepaskan tuas. Pelat penekan terangkat dengan desahan berat. Anda menarik kertas itu. Anda merasakan jantung Anda berdebar saat melihat hasilnya. Kegagalan. Tinta terlalu banyak menyebar di sekitar tepi huruf. Cetakan itu buram. Anda merasakan frustrasi yang mendalam. Seluruh pekerjaan yang melelahkan dari peleburan cetakan dan pembuatan tinta yang sempurna, kini terhambat oleh variabel yang paling sederhana, tekanan yang salah. Anda melihat Gutenberg tidak marah,
tetapi tekun. Ia mulai menyesuaikan mekanisme pers. Ia menambahkan lapisan kain tipis di antara pelat penekan dan kertas, sebuah solusi yang disebut packing asteris. Ini adalah cara untuk melembutkan tekanan tanpa mengorbankan kekuatan. Anda mencoba lagi. Anda ulangi proses pelumuran tinta dan penempatan kertas. Anda menarik tuas. Kali ini, Anda melakukannya dengan tarikan yang lebih pasti, mengandalkan packing untuk menyerap kelebihan tekanan. Ketika Anda melepaskan tuas, Anda mengambil kertas itu. Tangan Anda gemetar, dan di sana, di hadapan Anda, terbentang halaman yang sempurna. Setiap huruf tajam, garisnya bersih. Tinta itu menempel kuat, tetapi tidak menyebar. Anda menyadari, kunci keberhasilan adalah kemampuan untuk mengendalikan kekuatan yang besar dan menyeimbangkannya dengan material yang rapuh. Presisi bukanlah tentang kekuatan, tetapi tentang pengendalian. Anda merasakan kepuasan yang mendalam. Anda telah berhasil menguasai bahasa fisik, tekanan yang tepat. Kini, mesin raksasa kayu itu telah tunduk pada kehalusan ide. Anda merasakan keheningan yang tegang. Bau tinta berminyak yang kental dan logam dingin memenuhi udara di bengkel Mainz. Ini adalah akhir dari sebuah era, dan awal dari era yang lain. Anda tahu tanggalnya, sekitar tahun 1455. Di depan Anda, Alkitab 42 baris, sebuah proyek yang menguras sumber daya dan waktu, kini siap untuk dicetak massal. Anda melihat bingkai cetak yang besar. Ribuan cetakan huruf timah telah disusun menjadi 2 kolom yang sempurna. Anda merasakan bobot bingkai itu saat bingkai itu digeser ke tempatnya di mesin pres. Ini adalah beban ide, bukan sekadar logam. Anda melihat Gutenberg berdiri di dekatnya. Wajahnya tegang, mata berfokus pada setiap gerakan. Ia tahu taruhan di sini sangat besar. Jika cetakan ini berhasil, dunia akan berubah. Jika gagal, ia akan kehilangan segalanya, termasuk namanya. Anda mengambil bola tinta berlapis kulit. Anda mengoleskannya ke cetakan. Gerakan Anda lambat, disengaja. Anda harus memastikan tinta melapisi setiap puncak huruf timah. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlalu tebal. Anda menempatkan kertas perkamen yang halus dan sedikit lembab di atas cetakan, menguncinya dengan timpan dan frisket asteris. Kertas itu seperti kulit tipis yang siap menerima jiwa. Anda melangkah mundur. Ini adalah momen kebenaran yang tidak dapat diulang. Anda melihat tangan Gutenberg meraih tuas pres. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena kelemahan, tetapi karena antisipasi. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk saat ini, menggabungkan paduan logam yang sempurna, tinta yang sempurna, dan tekanan yang sempurna. Anda merasakan keheningan yang mematikan. Hanya ada detak jantung Anda sendiri dan derit kayu. Gutenberg menarik tuas dengan kekuatan yang stabil. Asteris krekek, suara gesekan sekrup yang menahan kekuatan. Tekanan diterapkan. Seluruh mesin pres bergetar sejenak di bawah beban. Anda menahan napas. Anda tahu, di bawah sana, ribuan huruf sedang menanamkan tanda permanennya pada kertas yang rapuh. Setelah beberapa detik, tekanan dilepaskan. Asteris desah yang berat saat sekrup berputar balik. Gutenberg memberi isyarat kepada Anda. Dengan sangat hati-hati, Anda melepaskan kertas itu. Anda melihatnya, lembar perkamen yang besar. 2 kolom teks, huruf-huruf Gothic yang agung, hitam pekat, tajam, dan seragam. Sempurna. Anda merasakan gelombang kejut yang murni. Ini bukanlah keajaiban, tetapi hasil dari ketekunan manusia yang keras kepala. Anda menyadari, pada momen keheningan yang tegang itu, ia tidak hanya mencetak sebuah halaman. Ia sedang mengkopi otoritas. Ia sedang menyebarkan kekuatan. Keheningan itu kini akan digantikan oleh miliaran suara yang membaca kata-kata ini, menyebar ke seluruh benua. Anda memegang lembar cetakan pertama itu. Masih ada sedikit kehangatan dari gesekan yang baru saja terjadi. Anda memejamkan mata dan merasakannya dengan jari Anda. Tinta itu timbul sedikit, teksturnya nyata, sebuah bukti fisik bahwa mesin baru saja menciptakan kata. Anda membuka mata Anda, melihat kemurnian cetakan. Tidak ada corengan pena, tidak ada ketidaksempurnaan tulisan tangan, hanya barisan demi barisan otoritas yang dingin dan sempurna. Anda memutar halaman itu.
Anda melihat indentation, cekungan, di sisi sebaliknya, jejak tipis yang ditinggalkan oleh cetakan timah. Ini adalah sidik jari teknologi, sebuah penanda bahwa mesin telah bekerja. Anda menyadari, selama ini, buku-buku yang disalin tangan terasa pribadi dan unik. Cetakan ini terasa universal. Ini adalah teks yang sama, yang dapat dibaca oleh setiap orang, di setiap kota, tanpa variasi. Anda melihat Gutenberg mengulurkan tangan, meraih cetakan itu. Ia tidak merayakan, ia memeriksa. Matanya yang cekung menelusuri setiap huruf, setiap titik. Ia mencari kegagalan, mencari kesalahan yang harus diperbaiki sebelum proses produksi dilanjutkan. Anda merasakan standar perfeksionisme yang ia terapkan. Jika ada satu huruf pun yang cacat, seluruh halaman harus dibuang. Ia mengangguk pelan, tidak ada kata-kata. Hanya pengakuan akan keberhasilan yang telah dibayar mahal dengan bertahun-tahun frustrasi dan utang. Anda melihat keindahan tipografi Gothic yang ia ciptakan. Ia telah merancang huruf cetak yang meniru kaligrafi terbaik di zamannya, sehingga pembaca tidak akan merasakan transisi yang tiba-tiba dari buku tulisan tangan ke cetakan mesin. Ia telah menyamarkan revolusi itu dalam familiaritas. Anda melihat lembar-lembar lain yang segera dicetak. Ritme bengkel menjadi lebih cepat. Asteris crack, tarikan tuas, pelepasan, tinta ulang, dan kertas baru. Kecepatan itu menakutkan. Apa yang dulunya adalah pekerjaan setahun bagi seorang biarawan, kini diselesaikan dalam 1 jam oleh satu mesin. Anda menyadari bahwa Anda sedang berdiri di tengah-tengah percepatan sejarah. Mesin ini tidak hanya akan mencetak Alkitab, ia akan mencetak hukum, ilmu pengetahuan, peta, dan yang paling penting, perbedaan pendapat. Anda memegang kertas itu lagi. Anda merasakan berat pengetahuan di tangan Anda, pengetahuan yang kini tersedia, bukan sebagai barang mewah yang terkunci di biara, tetapi sebagai alat yang dapat dibeli oleh masyarakat awam. Impian itu telah terwujud, halaman yang jelas, sempurna, dan dapat direplikasi tanpa batas. Anda menyadari, kekuatan terbesar manusia terletak pada kemampuan kita untuk membuat ide kita bertahan lebih lama daripada tubuh kita, dan mesin cetak adalah cara kita mencapainya.